Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik terkait dengan bakul sayur dengan slogan Ganjar Pranowo Nusantara. Yang ketuanya itu adalah Mahni Sindoro. Ini menarik karena apa? Karena ternyata pemimpin yang baik itu memberikan hasil yang baik bagi bisnis, bagi usaha masyarakatnya. Dan ini dirasakan oleh bakul sayur seorang Mahni Sindoro yang juga merupakan ketua umum dari slogan ini, Sobat Ganjar Pranowo Nusantara. Karena dia merasa dengan pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo itu tadinya bisnis yang harus melewati jalan-jalan sebelum tol itu bisa puluhan, bisa belasan jam terpangkas menjadi sepertiganya. Ini kan suatu peluang bisnis yang sangat menarik. Dan Mahni ini terkesan dengan wasiat suaminya sebelum meninggal ya, bahwa mencari pemimpin, seorang pemimpin yang baik itu adalah suatu ibadah yang tidak kalah berkahnya dengan amalan-amalan yang lain bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Sehingga dia memutuskan membantu Ganjar Pranowo agar bisa meneruskan perjuangan Joko Widodo ini dengan lebih baik lagi. Dia bisnisnya memang sebagai bakul sayur. Nah, kita lihat apa yang dia sampai ke penjualan produksinya. Memang negara sudah bantu Pak, tapi kadang dia hanya memberi modal, tapi tidak membantu untuk pemasarannya. Nah itu yang saya pikir tiap malam kadang nggak bisa tidur, saya harus punya pangsa di beberapa negara. Akhirnya berapa lama yang lalu saya survei sekalian sosialisasi slogan untuk membantu Pak Ganjar. Akhirnya saya punya pandangan bahwa saya harus mempunyai tempat penjualan ada di luar negeri gitu. Tapi ya mikir dewe namanya orang tidak sekolah tinggi Pak. Jadi ya sebisanya saja, wong saya itu orang desa atau Pak, orang desa yang mikir bagaimana teman-teman kita bisa maju. Potensi sayur dan buah-buahan di Indonesia itu sungguh sangat besar. Tetapi bagaimana ini memasarkannya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, juga pertanyaan besar. Dan tidak mungkinlah seorang bakul sayur bisa menyelesaikan masalah besar ini. Tetapi beliau yakin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mampu memberikan solusi sesuai yang mereka harapkan. Supaya masalah ini bisa terangkat kalau suatu saat Ganjar Pranowo jadi presiden, maka kita kemukakanlah bisnis bakul sayur ini. Bagaimana menduniakannya, dan kita yakin Ganjar Pranowo mampu membawa para bisnis bakul sayur itu ke kancah dunia. Kita percaya bahwa potensi buah-buahan, potensi sayur mayur di Indonesia sungguh sangat besar. Karena alamnya memang subur, namun terpencar di begitu banyak lokasi sesuai dengan besarnya negara kita, sesuai dengan banyaknya kepulauan di Nusantara yang kalau kita jumlah-jamlih lebih dari 17.000 pulau. Bagaimana membangun networking jaringan pemasaran bagi buah-buah, bagi sayur, mayur dan buah-buahan di dalam negeri dan juga di luar negeri adalah suatu tantangan yang sangat menarik bagi perkembangan bisnis bakul sayur di dalam negeri. Nah, itu satu hal. Dan ternyata memang kelemahan kita selama ini, ilmunya sudah ada, tetapi tidak teradaptasikan ke kehidupan itu sendiri. Misalnya ya, penanganan pasca panen. Di satu sisi, secara bertani, kita juga memang masih jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga kita. Tetapi kita tahu bahwa Ganjar Pranowo CS, artinya dengan kelompoknya itu, tengah mengembangkan pola bisnis sayur mayur dan buah-buahan yang akan dikembangkan di Indonesia, yang bisa bertumpu pada teknologi,
yang maju tetapi dengan harga yang terjangkau. Dan itu sudah dipraktekkan dan berhasil ya. Nah, masalahnya itu dalam pemasaran, satu hal yang perlu dilakukan adalah penanganan pasca panen. Jadi ini harus disegarkan kembali kepada para petani kita agar saat pasca panen, saat memanen itu memang sudah membayangkan ya bahwa sayur mayur atau buah-buah yang dia petik itu akan dipasarkan secara baik, bersaing di kancah dalam negeri maupun luar. Sehingga kehati-hatian itu muncul, bagaimana cara memetik buah, bagaimana mengemas yang baik. Produk sayur mayur ini apapun buah-buahan harus dikemas dengan cara yang benar dan baik. Dan juga memanfaatkan teknologi yang ada. Intinya adalah bagaimana bisa mengemas sayur atau buah-buahan ini sehingga bisa bertahan lama. Secara teknologi itu memang tidak susah ya, dengan memanfaatkan karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Sehingga pembusukan itu bisa diminimal seminimal mungkin. Nah, teknologinya sudah ada, hanya memang pemanfaatannya yang belum terlihat di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ini menyangkut harga ya. Ada juga kemasan itu yang dengan melubangi ya, tapi itu alatnya juga ada. Artinya memberi lubang kepada sayur mayur atau buah-buahan di kemasannya itu agar dia lebih sirkulasi udaranya bisa berjalan dan pembusukan tertahan selama mungkin. Perangkat berikutnya adalah jaringan pendingin. Artinya itu mulai dari dia dipetik lalu kemudian dikemas, dia sudah harus masuk kepada jaringan pendingin. Itu artinya mulai dari distribusi awal, katakanlah itu apakah di kecamatan, karena kalau ditangani orang per orang tidak akan mampu ya, apalagi bagi negara kita. Jadi katakanlah jaringan pendingin pertama itu di kecamatan. Apakah setelah sampai di kecamatan baru dikemas, atau sudah dikemas lalu dimasukkan ke jaringan pendingin di kecamatan. Dan itu kemudian harus berlanjut ke distribusi berikutnya. Apakah itu di kabupaten, apakah langsung ke provinsi, apakah itu langsung ke pengecer atau retail atau mall ya. Seperti yang kita tahu pedagang di mall. Nah, ini harus lewat dengan, kalau itu angkutannya ya harus pakai bis yang atau truk yang memang ada cold storage-nya di dalam, artinya berpendingin. Nah inilah yang selama ini yang kalau kita lihat ya, saya sering mengamati itu di pasar tradisional di Gedebage dekat saya itu pisang ya, buah pisang itu dibawa dari Sumatera. Tapi apa yang kita lihat di situ, mereka itu sama sekali tidak punya kepedulian tentang mengatur pisang-pisang yang ada di situ, hanya main lempar saja. Padahal begitu dia terbentur kepada benda keras, pasti dia akan mengalami kerusakan. Dan inilah yang sangat memprihatinkan itu. Dan dari penelitian yang pernah ada itu disebutkan bahwa penanganan pasca panen kita, artinya mulai dari dia dipetik sampai distribusi awal, itu hampir kehilangan potensi 70%. Bayangin. Jadi kalau pengusaha kebun atau sayur mayur itu kehilangan sampai 70% atau katakanlah 50% dari potensi yang keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Inilah yang menyedihkan itu. Inilah yang membuat para pengusaha, para bakul sayur dan buah kita nggak bisa bersaing, hancur di tengah perjuangannya. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah yang terus harus dikembangkan, dan itu sebetulnya bukanlah hal yang susah karena standarnya kan sudah ada. Kalau kemasannya begini, ini. Kalau pisang, kalau buah, kemasannya seperti ini. Dan itu kan sudah terlihat kehati-hatiannya ya.
menjaga produk itu agar tetap menarik. Jaringan pendingin inilah yang sampai sekarang itu belum terpikirkan. Belum ada di pasar-pasar tradisional kita atau di pasar-pasar yang kita kenal di Indonesia itu mempunyai jaringan distribusi yang full, yang berpendingin. Ini yang membuat buah dan sayur dan buah-buah kita busuk sebelum berkembang, artinya sebelum terjual. Langkah selanjutnya tentu adalah pemasaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dalam negeri mungkin bisa ditangkap oleh para bakul sayur sendiri, tapi kalau di luar negeri itu memang harus ada riset. Nah, sehingga kita tahu, oh sayur mayur kita laku di sini. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh bakul sayur perorangan ataupun perkoperasi. Dia sebetulnya harus menggandeng BUMN dan BUMD sebagai pionirnya ya. Harus ada. Karena masyarakat kita itu apa? Satu, memang tidak punya dana. Yang kedua, karena tidak punya dana sangat takut berkompetisi. Dan apalagi bisnis yang cepat busuk ya, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Tapi lain kali itu kita bicarakan. Nah, setelah tahu bahwa di negara itu yang laku adalah sayur jenis ini, buah jenis ini, barulah kemudian di sana dicari partner lokal ya, lokal dalam luar negeri itu, supaya mendistribukannya jangan sendiri, harus ada jaringan kita di sana, membentuk jaringan. Kemudian dari situ ya harus mempunyai semua sertifikasi yang diperlukan untuk bisa berjualan di negara itu. Kalau di Indonesia kan bisa kita lihat ada sertifikat halal. Nah, sertifikat apakah ramah lingkungan, berbagai macam sertifikat itu harus dipunyai dan itu harus di-apply, harus didapat dan harus bisa bersaing dengan pasar sayur mayur yang ada di situ. Packagingnya sangat bagus, dibuat dengan bagus, ramah lingkungan, karena plastik itu bermacam-macam ya. Ada yang, dan di situ ada storytelling dan brandingnya. Artinya sayur itu dikisahkan bahwa dia ditanam di lereng Gunung Sindoro yang sejuk, yang sudah memberikan buah, sayur dan buah-buahan sejak ribuan tahun yang bla bla. Dan ini harus terlihat dalam artian ketelusuran. Jadi si pembeli itu lihat, oh ini produk Indonesia. Oh, dan bagus lah, artinya menarik storytellingnya itu tadi. Dan tentu ya tadi dikampanyekan secara ya proporsional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah sebetulnya cara yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalau suatu saat mereka terpilih untuk membuat para bakul sayur kita bisa berkontestasi di kancah internasional maupun di dalam nasional, dalam negeri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.